Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan Allah SWT, sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang sangat besar dan mulia. Datangnya kita kemari niatnya silaturahmi. Orang yang silaturahmi, menyambung silaturahmi berarti menyambung rahmat Allah. Bahkan tidak mulia dan bisa menjadi acara rutin silaturahminya karena Allah. Kalau orang silaturahmi karena Allah, dan saling berkasih sayang. Satu kampung itu kalau ada orang saling kasih sayang, azab ditangguhkan. Ada orang yang bangun malam istighfar pada Allah, mintakan ampun kepada umat, maka itu juga meredam murka Allah. Ada orang yang sholat berjamaah itu meredam murka Allah. Maka sering kita buat silaturahmi seperti ini, dan ini satu perkara yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah SWT terima silaturahmi kita hingga menjadi ridhonya Allah SWT. Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan Allah, jadi yang datang sama yang didatangi ini sama-sama untung. Tamu ini datangnya bawa rahmat. Satu orang tamu yang awal 70.000 malaikat, datangnya bawa rahmat, nanti pulangnya bawa maghfirah. Maka rumah yang kedatangan tamu itu barokah. Satu orang yang awal 70.000 malaikat, ini yang hadir berapa ini? Berarti berapa malaikat? Maka kita sering bergaul dengan suasana malaikat, diharapkan kita ini akan ketularan sifat-sifat malaikat. Air bergaul dengan teh jadi air teh. Nanti kalau dia bergaul dengan kopi jadi air kopi, bergaul dengan sirup jadi air sirup. Bergaul dengan suasana malaikat, sering bergaul dengan suasana. Nanti kita ini ketularan sifat-sifat malaikat. Di antaranya sifat malaikat itu taat. Jadi yang datang untung. Kalau ada tamu disunahkan dikasih makan yang kecil-kecil. Satu makanan yang dimakan oleh tamu, tuan rumah Allah naikkan 1 derajat di surganya Allah Ta'ala. Maka kalau tamunya makan banyak, jangan diharu-haruin, jangan dilarang gitu. Satu makanan 1 derajat di surganya Allah Ta'ala. Bahkan dalam kitab Fadilah Sedekah, barang siapa memberikan makan tamu sampai kenyang, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dari neraka sejauh 7 parit. Satu parit itu jauhnya 700 tahun perjalanan. Itu memberikan makan tamu sampai kenyang. Ini makanilah keberkahan tamu. Nanti kalau tamunya pulang membawa maghfirah, dosa ahli keluarga itu diampuni oleh Allah SWT. Makanya tadi di depan disampaikan, kalau bisa silaturahmi seperti ini bukan hanya satu tempat. Mungkin ditawarkan mana lagi bulan depan atau minggu depan kalau mau begitu Pak Silat. Jadi supaya kita semua untung gitu. Pulangnya tamu bawa maghfirah. Jadi kalau tamunya pulang, dosa ahli keluarga itu diampuni oleh Allah. Kalau dosa kita sudah habis, maka tuan rumah itu punya satu doa yang makbul. Maka apa yang dia minta nanti Allah akan kabulkan. Hari ini kadang kita minta apa susah, ini kehijab dengan dosa-dosa kita. Maka dengan keberkahan tamu datangnya bawa rahmat, pulangnya bawa maghfirah, nanti dosa ahli keluarga diampuni oleh Allah, sehingga tuan rumah itu punya doa yang makbul. Mudah-mudahan tuan rumah punya hajat apa, niatnya apa, hanya dengan keberkahan tamu nanti hajat-hajatnya mudah-mudahan seperti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan Ta'ala, sebagaimana judul kita silaturahmi, kalau minggu bulan lalu kita ngopi, ngobrol berkah iman, berkah ilmu, bisa juga. Ini tambah kita mau makan bersama. Tidak mulia, dan satu sunnah Nabi, maksudnya diantaranya makan, bagaimana makan kita ini menjadi nilai ibadah. Tidak mulia,
Maka ini judulnya Mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang hayatan ilmi fi mudzakarah. Hidupnya ilmu ini dengan mudzakarah. Jadi dulu Nabi ini kepada para sahabat tuh diulang-ulang perkara agama. Termasuk kita makan saja. Kalau kita mengikuti contoh Nabi, makan kita ini ada nilai ibadah begitu. Disunahkan kalau kita makan itu sebelumnya cuci tangan pakai air yang mengalir. Pakai air yang mengalir. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berikan kebaikan pada air ini. Gitu. Bukan kobokan. Air yang mengalir sebaiknya begitu. Kalau kobokan itu nanti diangkat itu nempel lagi. Air yang mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Keran atau mungkin gayung dituangin begitu. Kemudian disunahkan kita makan ini dengan berjamaah. Dengan berjamaah itu ada keberkahan. Sholat berjamaah maka Allah satukan hati kita. Maka makan berjamaah juga itu menyatukan hati. Bahkan kalau ada buah dulu. Nah sunahnya buah dulu. Allahumma barik lana fi samarina. Doa makan buah. Gitu. Kalau sebelum makan kita makan buah dulu. Ini masalah makan itu kita mengamalkan berapa hadis. Sebelum makan kita makan buah dulu. Maka itu nanti kalau yang kita makan itu ada mengandung kolesterol atau mengandung lemak apa itu akan diserap oleh buah dulu. Jadi bukan cuci mulut belakangan, bukan. Selain itu seduluan. Bahkan kalau ada garam dulu. Allahumma hani amaria, pakai jari manis. Allahumma hani amaria. Kayak gitu Mas. Begitu Mas. Jadi mencegah 70 macam penyakit. Garam ini. Gitu. Kalau kita di udara terbuka itu bakteri akan masuk ke pori-pori kita, ke mulut kita. Kalau sebelum makan kita garam dulu itu kuman-kumannya apa itu akan mati. Corona mungkin jadi bisa mati langsung gitu dengan garam. Seperti ikan asin itu nggak kena belatung, nggak ada kuman di situ. Kenapa? Asin. Maka kita juga begitu. Kita dinyalin sebelum makan itu garam dulu. Allahumma anni amari'a gitu. Bahkan kalau kita minum air manis, Allahumma rizqnal halatul iman. Ya Allah berilah saya kemanisan iman. Jadi minum saja sama Nabi diajarin begitu. Kalau kita merasakan kemanisan iman, amal ibadah itu nikmat, sholat nikmat, berbuat baik nikmat, sedekah nikmat, itu kemanisan iman yang Allah berikan. Bahkan dulu Nabi ketika mau minum ini tanya kepada Siti Aisyah. Aisyah, kamu tadi minum sebelah mana begitu? Bibirnya sebelah sini. Oh, saya akan minum di bekas bibir kamu begitu. Indah. Jadi makan berjamaah itu ternyata indah. Bahkan seorang suami yang nyuapin istrinya dihitung pahala sedekah. Tuh, gitu. Jadi indahnya amal Islam itu luar biasa. Makanya lah perlunya kita nih biasa hidupkan. Jadi sunnah Nabi ini yang sudah diajarkan Nabi, maka ini perlu kita praktekkan. Nah sekarang kita akan belajar praktek amal makan cara Rasulullah SAW. Maka mudzakarah walaupun sedikit seperti ini misalnya, ini bab makan saja. Rasulullah bersabda membahas satu bab ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini membahas satu bab ilmu lebih baik mengantar 1000 jenazah. Dulu ada sahabat wanita. Dulu pusat belajar agama itu di Masjid Nabawi. Maka anak sahabat wanita itu datang ke Masjid Nabawi bawa anak kecil, anaknya laki-laki. Maka anaknya ini di pesantren kan di masjid, belajarnya di masjid. Kalau ibu-ibunya di rumah begitu. Ini di rumah gitu. Maka ketika belajar agama, orang yang thalabul ilmi, orang yang nuntut ilmu, nanti silaturahminya di situ ada taklim, ada ngopinya walaupun sedikit, ngobrol perkara ilmu, ngobrol perkara ilmu walaupun sedikit. Orang yang keluar rumah niatnya menuntut ilmu, maka dihitung fisabilillah. Orang yang fisabilillah itu satu orang yang ngawal 70.000 malaikat. Yang ngawal, bahkan malaikat penduduk surga rela merentangkan sayapnya untuk dilalui orang-orang memperjuangkan agama. Seperti di Masjid Amalia ini, orang digelarin karpet merah mau ke masjid gitu. Itu tanda penghormatan. Bagaimana presiden mau datang ke satu tempat digelar karpet merah. Begitu juga orang-orang menuntut ilmu agama, malaikat, penduduk surga, makhluk suci, rela merentangkan sayapnya untuk dilalui orang-orang menuntut ilmu agama. Jadi satu langkah kita dihitung ibadah 1 tahun.
Begitu ya. Jadi orang yang niat menuntut ilmu agama itu nilainya sangat besar. Maka dulu sahabat walah baru masuk Islam belajar agama. Ya kayak gini bab makan gitu. Dulu bawa anaknya kecil, anaknya di Masjid Nabawi, ibu-ibunya di rumah. Ketika lagi belajar agama, tahu-tahu anaknya sakit, kemudian meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW merintahkan sahabat, ya sudah, mandikan saja, kafanin. Setelah dikafanin, disolatin. Anaknya disolatin. Setelah disolatkan, Nabi bertanya, ini ibunya sudah tahu belum bahwa anaknya meninggal dunia? Karena di masjid, ibunya belajarnya di rumah gitu. Maka belum tahu ya Rasulullah. Sahabat tanya begitu. Panggil dia kemari. Maka ibu ini panggil. Wah ibu, ini anak kamu sakit, sekarang meninggal dunia. Sabar, ini ujian dari Allah. Maka ibunya tadi langsung sholat. Wasta'inu bisobri wassalam. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika ada masalah-masalah itu, kita curhatnya langsung kepada Allah. Sholat dulu begitu. Maka setelah sholat, sahabat tadi doa, ya Allah, saya datang kemarin niatnya belajar agama. Kok sekarang anak saya meninggal dunia? Nanti pulang jadi fitnah ya. Tolong ya Allah, jangan permalukan saya di hadapan kaum saya. Hidupkanlah anak saya. Maka dengan kekuatan doa wanita itu, anak yang pagi meninggal dunia sebelum zuhur hidup lagi. Ini kekuatan doa wanita. Anak satu wanita soleha, kekuatan doanya 70 wali. Amal laki-laki dengan wanita itu nggak sama, maksudnya. Ibu-ibu sekalian perlu tahu bahwa sholatnya wanita di rumahnya tuh lebih baik pada sholatnya laki-laki di Masjid Nabawi. Kita dulu Amalia ini mungkin musola gitu. Dalam satu hadis dan kitab Fadilah Haji itu, kalau kita sholat berjamaah di musola, pahalanya 27 derajat. Tapi kalau kita sholatnya di masjid jami, masjid yang untuk sholat Jumat, maka dilipat gandakan 500 kali. Nggak sama. Sholat di musola sama masjid jami nggak sama. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 50.000 kali. Kalau kita sholat di Mekah dilipat gandakan 100.000. Rasulullah bersabda, sholatnya wanita di rumahnya lebih baik pada sholatnya laki-laki di Masjid Nabawi. Dalam hal sholat, amal laki-laki itu kalah dengan amal ibu-ibu. Apalagi seorang wanita kalau dia hamil, malam hari itu dihitung seperti sholat terus walaupun nggak sholat. Siangnya dihitung seperti puasa terus walaupun nggak puasa. Bahkan 2 rakaat sholatnya orang yang lagi hamil dilipat gandakan 80 kali. Yo, kalah lagi amal. Wanita yang melahirkan anak, penderitaan yang dia rasakan ketika melahirkan, itu Allah beri pahala 60 tahun, 7 tahun ibadah puasa dan sholat. Setiap urat yang dirasakan kesakitan ketika melahirkan, 1 pahala haji. Wanita ketika menyusuin anaknya, sebelum nyusuin dia wudhu dulu dalam kondisi suci nyusuin. Setiap 1 tetes air susu seperti 1 tahun ibadah. Ini ibadahnya wanita. Makanya 1 wanita sholat kekuatan doanya 70 wali. Wanita yang malam hari kurang tidur, anaknya sakit, dia sabar, pahalanya seperti membebaskan 20 hamba sahaya. Membebaskan 1 hamba sahaya jaminannya surga. Itu anaknya sakit, dia sabar, membebaskan 20 hamba sahaya. Ketika anak nangis, jangan kesel. Ketika anaknya nangis, dihibur supaya jangan nangis. Nilainya seperti 12 tahun ibadah puasa dan sholat. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir seperti menyapu Baitullah. Wanita yang nyiapin minuman buat suaminya tanpa disuruh dapat pahala 3 kali khatam Quran. Seorang wanita yang mencucikan baju suaminya, setiap 1 helai benang Allah hapuskan 1000 dosa, dihitung 1000 kebaikan, dinaikkan 1000 derajat. Bahkan seluruh yang disinari matahari semuanya mendoakan ampunan pada wanita itu. Ini dalam kitab Utulijah dijelaskan. Apalagi seorang wanita yang mau mijitin suaminya tanpa disuruh, di akhirat dapat 7 tulak emas. Emas gelondongan 7 ya, bukan kok segram 2 gram ya. Kalau disuruh dulu terpaksa mau, nah disuruh dulu, maka di akhirat dapat 7 tolak perak, nilainya lain. Nah ini misalnya keutamaan yang Allah berikan pada wanita. Apalagi seorang wanita nawarin suaminya, hubungan suami itu kok nawarin dulu pahalanya umroh. Ini dalam kitab Utulijah jelaskan. Jadi kalau malam nawarin 3 kali itu malam dapat pahala umroh 3 kali begitu. Wanita mendorong suaminya sholat berjamaah, dapat pahala sholat berjamaahnya suaminya. Mendorong anak laki-laki itu sholatnya ke masjid, maka dapat pahala sholatnya berjamaah anak wanita itu, anaknya itu. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada wanita.
Makanya hadirin yang mulia, kumpulnya kita di sini dalam rangka majelis mudzakaro perkara agama itu seperti iklan, perlu diulang-ulang. Karena kalau cuma sekali lewat begitu, maka diulang lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita lihat sama-sama amalkan. Setelah ini kita makan bersama, supaya Allah satukan hati kita, dan makan berjamaah ini menyatukan hati. Kalau kita dengan akhlak misalnya, dari makan itu bisa kelihatan akhlak kita. Misalnya kalau sunnah kita makan pakai tangan-tanganan, kemudian boleh nanti silakan mau berjamaah atau mau masing-masing bagi silakan. Yang penting dengan berjamaah itulah Allah Ta'ala akan satukan kita, sehingga kalau umat di satu hati akan dapat pertolongan dari Allah SWT. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan bisa di tempat yang lain lagi begitu, siapa gitu ya, supaya malaikat rahmatnya masuk rumah kita begitu. Dan ini saja Muslim, ada yang benar datang dari Allah. Salam kami juga dalam belajar. Dari saat sama kita akhiri majelis dengan doa di majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.